nama saya Tazki Azzakonita dengan NIM 2024071101 Psikologi Kognitif dan Memori. Kali ini saya akan memahami dasar-dasar psikologi, mata kuliah, dan dasar-dasar memori dalam proses kognitif. Yang pertama, ada memahami konsep dasar memori. Konsep dasar memori menggali pengertian dasar memori dalam konteks psikologi kognitif. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi memori. Identifikasi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi proses memori. Yang ketiga, ada aplikasi teori memori. Menerapkan teori memori dalam situasi nyata untuk pemahaman lebih baik. Tujuannya adalah untuk memahami konsep dan aplikasi memori dalam psikologi kognitif. Antar psikologi kognitif, memahami proses mental dan pentingnya memori. Yang pertama ada definisi kognitif, yaitu ilmu yang mempelajari proses mental seperti persepsi, ingatan, dan pemikiran. Yang kedua ada persepsi, yaitu proses bagaimana individu menerima dan memahami informasi dari lingkungan sekitar. Yang ketiga ada ingatan, kemampuan untuk menyimpan dan mengingat informasi yang telah dipelajari. Selanjutnya ada pentingnya memori. Memori berperan penting dalam memahami cara informasi diproses dan disimpan. Yang terakhir ada pemikiran, yaitu proses mental yang terlibat dalam menganalisis informasi dan membuat keputusan. Apa itu memori? Memori adalah kemampuan untuk mengingat dan mengakses informasi. Dalam konteks psikologi, memori merujuk pada proses mental yang melibatkan pengambilan kembali informasi yang telah dipelajari atau dialami sebelumnya. Memori memiliki beberapa jenis, seperti memori sensoris, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Memori sensoris untuk menampung informasi dari indera secara sementara, memungkinkan perhatian selektif. Memori jangka pendek mampu menyimpan data dan kapasitas dan durasi terbatas, biasanya sekitar 7 item. Memori jangka panjang menawarkan penyimpanan permanen dengan kapasitas yang luas, menyimpan informasi untuk waktu yang lama. Selanjutnya ada teori pemrosesan informasi, memahami tahap memori dalam psikologi kognitif. Yang pertama ada perhatian, tahap awal di mana individu fokus pada informasi tertentu yang relevan. Yang kedua ada persepsi, diproses di mana informasi yang diterima diinterpretasikan dan dipahami. Yang ketiga ada pengkodean, yaitu proses transformasi informasi menjadi bentuk yang dapat disimpan dalam memori. Yang keempat ada pengambilan, tahap di mana informasi yang disimpan diakses dan digunakan kembali. Yang kelima ada pemrosesan, yaitu pengolahan informasi yang terjadi setelah perhatian dan persepsi mengarah pada pemahaman. Selanjutnya ada faktor yang mengaruhi memori, memahami peran emosi, pengulangan, dan konteks dalam memori. Yang pertama ada emosi. Emosi di sini memainkan peran penting dalam kemampuan kita mengingat informasi. Memori yang terkait dengan emosi umumnya lebih kuat. Yang kedua, ada pengulangan. Latihan yang konsisten melalui pengulangan membantu dalam konsolidasi memori, membuat informasi lebih mudah diingat. Yang ketiga, ada konteks. Lingkungan dan konteks saat informasi diambil dapat memengaruhi seberapa baik kita dapat mengingatnya di kemudian hari. Terus ada studi kasus, aplikasi teori memori. Penelitian di UC Riverside menunjukkan dampak positif pada memori. Peningkatan keterampilan negatif. Dampak positif permainan digital. Penggunaan permainan digital terbukti dapat meningkatkan keterampilan kognitif seperti pemecahan masalah, memori, multitasking, koordinasi tangan mata, fokus, serta kerja tim dan komunikasi. Dampak negatifnya, penggunaan permainan digital memiliki dampak negatif yang signifikan, terutama terkait dengan kecanduan. Banyak permainan, terutama yang mengandung kekerasan, dapat memicu perilaku agresif dan desensitisasi terhadap kekerasan dalam kehidupan yang nyata.
Perkembangan riset model memori 2024. Pentingnya proses informasi dalam pendidikan. Ada 3. Yang pertama, meningkatkan hasil belajar, implikasi praktif, dan proses informasi yang efektif. Permainan memori yang berhasil. Di program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kognitif di UC Riverside. Namanya adalah Lumosity. Selanjutnya ada keterbatasan dan solusi dalam teori memori. Menganalisis kendala arsitektur von Neumann. Memproses data secara berurutan menyebabkan bottleneck, terbatas pada pemrosesan satu instruksi pada satu waktu, kesulitan dalam menangani data besar dengan efisien, bergantung pada memori terpisah untuk instruksi dan data, konsumsi energi yang tinggi dalam pemrosesan data, dan lain sebagainya. Solusi komputasi neuromorfik menyediakan pemrosesan paralel untuk meningkatkan efisiensi, meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi, mengurangi latensi dalam pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada penerapan memori dalam kehidupan nyata. Yang pertama ada dalam pendidikan, yaitu membantu siswa dalam memahami dan mengingat materi pelajaran secara efektif. Yang kedua ada terapi memori, yaitu penggunaan teknik memori dalam terapi dapat meningkatkan kemampuan kognitif pasien dan mendukung pemulihan. Yang ketiga ada pengembangan permainan. Permainan yang dirancang berdasarkan prinsip memori dapat meningkatkan keterampilan kognitif dan daya ingat. Dampak pada keterampilan kognitif. Penerapan teori memori berkontribusi pada peningkatan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah. Yang terakhir ada adaptasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu teori memori mendukung individu dalam beradaptasi dengan situasi baru dan tantangan sehari-hari. Poin penting yang harus diingat. Aplikasi nyata, yaitu penggunaan teori memori dalam praktik menunjukkan peningkatan efektivitas pembelajaran. Teori memori memberikan kerangka untuk memahami bagaimana informasi diproses dan disimpan. Yang terakhir ada memori dalam psikologi kognitif. Memori adalah aspek fundamental yang memengaruhi pemahaman dan perilaku manusia. Sekian materi presentasi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salah kata, kesempurnaan hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.